Itu ada paya mateng, tolong ambilin dong, ibu pengen nih. Kebetulan kan waktu itu mama mau minta diambilkan itu pepaya. Mana tinggi banget. Kalau sempat lihat ke bawahnya pas ketika miring itu mau jatuh itu sudah firasat kan ini udah pasti jatuh. Detik-detik sebuah truk pengangkut pasir hanyut terbawa banjir bandang Sungai Cibet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera warga. Air bah tiba-tiba menerjang saat warga sedang mengeruk pasir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet sempat menyelamatkan diri dan tak terbawa arus sungai. Truk berhasil dievakuasi keesokan harinya setelah arus air kembali normal. Pasar malam di Desa Sidorukun, Labuan Batu, Sumatera Utara mendadak gempar setelah salah seorang pengunjungnya terjatuh dari wahana kora-kora atau kapal ayun. Pengunjung yang menyaksikan kejadian tersebut langsung mengevakuasi korban yang pingsan. Diduga korban terjatuh karena panik saat wahana kora-kora tengah mengayun. Pasca kejadian, pihak pengelola menutup sementara wahana permainan guna pemeriksaan kelayakan wahana. Tangis histeris pecah saat warga berhasil menemukan jenazah Heri. Remaja 14 tahun tersebut tenggelam di Sungai Batu Meapar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kecelakaan berawal saat Heri bermain di pinggir sungai bersama sejumlah temannya. Tiba-tiba korban tergelincir dan jatuh ke sungai. Korban kemudian tenggelam dan hilang terseret aliran sungai. Jenazah korban ditemukan 3 jam kemudian oleh warga. Inilah detik-detik truk menyeruduk sejumlah kendaraan di lampu merah perempatan Jalan Raya Gilang, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat lampu merah, truk bukannya berhenti tapi malah melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, sejumlah mobil dan motor sempat terseret oleh badan truk. Diduga truk mengalami remblong sebelum menabrak sejumlah pengendara. Petugas gabungan BPBD, Tagana, dan warga harus memutar sejauh 300 meter agar sampai di lokasi jatuhnya seorang perempuan di dalam jurang di Situbondo, Jawa Timur. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa perempuan malang tersebut. Kecelakaan ini terjadi saat korban hendak memetik pepaya. Tiba-tiba tembok rumah yang berbatasan dengan jurang ambruk. Korban lalu terjatuh ke jurang sedalam 15 meter. Minggu siang, Intan sedang menghabiskan waktu di rumah bersama sang ibu. Tak berapa lama, sang ibu teringat akan pepaya yang sudah matang di kebun belakang rumahnya. Intan! Intan! Sini! Kebetulan kan waktu itu mama mau minta diambilkan itu pepaya. Biasanya dilakukan kan sama kakak sendiri, laki-laki. Karena kebetulan kakak tidak ada. Ya kenapa, Bu? Itu ada paya mateng, tolong ambilin dong, ibu pengen nih. Biasanya juga kakak, Bu, yang ngambil. Kan kakak belum pulang, udah kamu aja. Males banget sih. Namun entah mengapa saat itu Intan merasa enggan memenuhi permintaan sang ibu. Nih, pakai ini galak. Selain karena memanen pepaya adalah pekerjaan laki-laki, Intan juga jarang beraktivitas di kebun. Makanya ia kurang paham dengan kondisi kebunnya. Kan tinggi banget. Bisa, udah ayo. Tapi hati-hati ya. Ya udah ya, Bu. Akhirnya, demi sang ibu, Intan pun bersedia membantu memetik buah pepaya. Intan kemudian menggunakan galah untuk mempermudah pekerjaannya.
Namun galah yang digunakan terlalu pendek hingga ia tak bisa menyentuh pepaya yang akan dipanen. Tinggi banget. Setelah beberapa kali usahanya gagal, Intan pun mengurungkan niat memetik pepaya. Saat Intan hendak mengembalikan galah, tiba-tiba Kalau sempat lihat ke bawahnya pas ketika miring itu mau jatuh itu sudah firasat kalau ini udah pasti jatuh. Udah pasti sudah mikir luka atau semuanya sudah pikirkan. tembok pembatas roboh dan Intan jatuh ke dalam jurang. Ya Tuhan, bagaimana nasib Intan? Kalau untuk perkiraan itu lebih dari 15 meter sih, Pak. Soalnya kan waktu terjatuhnya itu cukup lama. Cukup lama sampai ke bawah itu cukup lama. Kakak, sini Kak. Ada apa, Bu? Suara Intan. Seketika, sang ibu langsung panik dan berusaha menolong Intan. Sementara laju tubuh Intan baru terhenti saat berada di dasar jurang yang berupa sungai. Intan sempat sadar. Namun kesadaran itu membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dengan sisa tenaga, Intan mencoba mencari pertolongan. Tapi apa daya, suaranya tercekat hingga tak sanggup lagi berteriak. Ingat sih, semuanya ingat. Maksudnya dengan sadar. Cuman udah lama setelah itu sudah nggak ingat apa-apa lagi di bawah itu. Sempat teriak. Nggak bisa teriak. Karena Pas jatuh teriak. iya, sudah nggak bisa teriak. Beruntung, tak berapa lama sang ibu dan kakak sampai di lokasi jatuhnya Intan. Hati ibu mana yang tidak hancur kala melihat anaknya tidak berdaya. Halo Pak, saya minta bantuan. Ya. Intan memang tidak mengalami luka terbuka, namun lebam hampir di sekujur tubuh membuat sang ibu khawatir. Lagi di jalan. Derita Intan tak berhenti di situ. Ia harus menahan sakit hingga bantuan datang. Upaya penyelamatan Intan bukan perkara mudah. Warga dan tim gabungan harus mencari jalan paling landai agar sampai di lokasi jatuhnya Intan. Petugas harus ekstra hati-hati saat memindahkan Intan. Ya, hampir sekujur tubuhnya tak luput dari benturan. Salah gerakan sedikit saja dipastikan Intan semakin menderita. Kalau terbentur untuk itu sebelah kiri, tulang punggung sebelah kiri dengan dada depan ini, terus dengan kaki, tulang suk sebelah kiri juga dengan kepala. Setelah bersusah payah, tim SAR gabungan berhasil membawa tubuh Intan ke atas jurang. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdur Rahim Situbondo untuk mendapatkan penanganan medis. Alhamdulillah, setelah menjalani serangkaian penanganan medis, kondisi Intan berangsur membaik. Ia sudah bisa beraktivitas normal. Namun peristiwa naas itu menyisakan trauma. Trauma banget sih. Iya. Yang awalnya kan memang nggak pernah ke belakang ya. Memang nggak pernah untuk kayak melihat sungai atau apa. Memang satunya juga fobia tinggi. Terus tapi semenjak kejadian itu jadilah makin trauma lagi untuk lihat ke belakang. Meski begitu, ia menyadari malang tak dapat ditolak. Kini Intan lebih berhati-hati agar kejadian serupa tak terulang kembali.